mempersiapkan alat, ada alat tulis, kemudian ada jam tangan, kemudian lembar balik, kemudian tempat sampah. Ibu, ya, kenalkan nama saya Bidan Tias. Saya yang jaga pada hari ini ya Bu ya. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Nama saya Dela, Bu. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 27 tahun. Oh iya, ini anaknya berapa? Anak yang pertama. Pernah keguguran tidak? Belum. Tidak pernah ya. Ini usia kehamilannya 24 minggu. 24 minggu ya. Kandungannya apa Ibu? Sering lemes Bu saya, Bu. Sering lemes ya. Sering lelah katanya. Lelah. Tadi sudah diperiksa di bagian sana ya Bu ya. Ini tugas saya di sini untuk memberikan edukasi ke ibu sama suami tentang nutrisi selama kehamilan. Jadi ibu mengalami kekurangan energi kronis atau PEG, itu Bu ya. Ini saya sebelum melakukan tindakan ini saya cuci tangan sebentar ya Bu ya. Ininya sudah saya tutup ya Bu ya. Jadi gini Bu, ini ibunya sering lelah ya. Ibu, ini saya akan memberikan edukasi tentang nutrisi selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Gitu. Kenapa? Yang pertama itu energi. Jadi energi itu Jadi yang pertama itu energi ya Bu. Energi itu digunakan sebagai tenaga gitu ya. Ini contohnya energi dalam makanan itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu kalau makanan ada di beras, padi-padian, umbi-umbian, kacang, sereal. Jadi itu merupakan sumber energi. Kemudian yang selanjutnya adalah protein ya Bu ya. Ini protein itu pada ibu hamil sebagai pemelihara dan pertumbuhan dan membantu penyembuhan pada luka. Protein itu ada dua. Yang pertama itu ada protein hewani. Itu contoh makanannya ada telur, kemudian susu seperti itu. Kemudian ada protein nabati, itu ada tempe, tahu seperti itu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya yang diperlukan nutrisi dalam kehamilan itu ada mineral ya Bu ya. Mineral dalam kehamilan itu sebagai pemelihara fungsi tubuh, baik di tingkat sel jaringan organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan, gitu ya Bu ya. Jadi ini kemudian ini tadi protein ya Bu, ada ayam, daging, ikan, kemudian telur, terus tahu, tempe seperti itu protein ya Bu ya. Kemudian ada vitamin Bu. Vitamin ini vitamin tadi ya Bu ya. Vitamin itu kalau untuk ibu hamil itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Itu sumbernya bisa berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ngoten nggih. Kemudian gizi seimbang ibu hamil. Jadi selama hamil itu biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan dan makanan yang bermacam-macam jenis makanan. Karena pada setiap makanan itu mengandung gizi yang berbeda-beda dan dibutuhkan dalam tubuh. Kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung garam, gitu nggih, atau tinggi asin karena dapat menyebabkan penimbunan cairan di kaki. Jadi kakinya bengkak seperti itu ya Bu ya. Kemudian minumlah air putih yang cukup, berfungsi untuk pelarut zat makanan dan pengedar nutrisi, menetralkan suhu tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian batasi kopi karena mengandung kafein, bisa memicu juga untuk darah tinggi. Kemudian untuk nutrisi selanjutnya itu konsumsi asam folat. Jadi asam folat itu utamanya untuk kehamilan pada usia muda, Bu. Gunanya untuk mencegah
dan mencegah kecacatan pada bayi. Gitu ya Bu ya. Itu ibunya rutin ya minum vitamin dari bidan pas kemarin sebelum trimester kedua. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya nutrisi selanjutnya itu adalah zat besi. Itu bisa sehari sekali minimal dalam selama kehamilan itu 90 tablet. Jadi nanti obatnya yang dari bidan tetap diminum terus ya Bu ya. Kemudian mengkonsumsi vitamin C sebanyak 200 mg sehari untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Gitu Ibu. Kemudian mengkonsumsi vitamin D sebanyak 400 IU per hari, gunanya untuk mencegah kekurangan kalsium dan kerusakan gigi pada ibu hamil. Gitu Bu. Jadi vitamin D ini sangat penting sekali ya Bu ya. Kalau vitamin D-nya ini kurang, itu bisa terjadi hipokalsemia, jadi kekurangan kalsium tadi. Kemudian bisa terjadi tetani atau tetanus pada bayi baru lahir. Kemudian bisa terjadi hipoplasia enamel gigi bayi, yaitu perkembangan jaringan atau organ yang tidak lengkap pada bayi. Kemudian bisa terjadi juga osteomalacia pada ibu, yaitu tulang ibu menjadi lunak sehingga mudah patah. Itu Ibu. Jadi ini tadi ya Bu ya, saya jelaskan ulang. Ini kan sudah ada gambarnya ya Bu ya, contoh protein, kalsium dan vitamin B, ada susu, jeruk, keju, kacang almond, kacang-kacangan, kemudian sumber asam folat dan zinc. Ini ada sayur-sayuran dan buah-buahan ya Bu, ada alpukat, labu, kemudian wortel, delai. Kemudian zat besi ini ada ini ya Bu, ikan, kemudian kacang-kacangan juga, kemudian udang, seperti itu. Sampun paham belum Bu? Jadi nanti untuk perbaikan kondisi ibu biar nggak cepat mudah lelah, pola makannya ganti ya Bu ya, dirubah ya, biar tidak terjadi kekurangan nutrisi saat kehamilan, soalnya bisa membahayakan pada ibu dan janin. Ada ditanyakan dulu Ibu, sudah paham tentang penjelasan? Sudah paham? Kalau sudah paham, terima kasih ya Bu ya sudah mengunjungi klinik saya, tempat praktek saya. Kemudian nanti obatnya harus sering diminum dan pola nutrisinya diubah, pola makannya diubah sesuai yang saya kasih tahu penjenengan tadi. Terus nanti 1 bulan lagi kontrol, gitu ya Bu? Iya.